Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurahsana Ismail, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 0501201197. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pengertian belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan sebuah teori yang luas untuk mencoba menjelaskan tentang proses berpikir dan bagaimana proses mental. Selain itu, teori belajar kognitif juga menjelaskan bagaimana berbagai proses mental dan dapat mempengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal dan eksternal untuk menghasilkan pembelajaran secara individu. Menurut teori humanistis, teori belajar humanistis adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada belajar itu sendiri. Pandangan dari para ahli tentang belajar teori kognitif, yaitu 1. Jean Piaget 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekolibriasi. 2. Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Jerome Bruner mengatakan bahwa belajar terjadi lebih ditentukan. Oleh karena itu, cara seseorang mengatur pesan ataupun informasi dan bukan ditentukan oleh umur. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. David Ausubel 1918 sampai 2008. Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Pandangan dari para ahli tentang belajar teori humanistik, yaitu Arthur Job. Arthur Job adalah seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Job berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. 2. Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya yang baik. Roger. Menurut Roger, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. 3. Persamaan dan perbedaan mendasar dari teori kognitif, yaitu persamaan kognitif adalah
siswa secara aktif dalam belajar. Terus perbedaan dari kognitif adalah pembelajaran berorientasi terhadap kognisi atau intelektual. Persamaan dan perbedaan mendasar dari teori humanistik. Persamaan humanistik yaitu mengusahakan partisipasi aktif siswa-siswa. Perbedaannya yaitu memanusiakan manusia, memahami lingkungan dan diri sendiri, kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4. Penerapan inovasi pembelajaran sesuai dengan teori kognitif. Penerapan teori belajar kognitif ini contohnya pada pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya diri sendiri dan sesuai dengan kecepatannya diri sendiri. Penerapan inovasi pembelajaran sesuai dengan teori humanistik, yaitu peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan dan lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan lebih bermakna. Mungkin itu saja yang saya presentasikan hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun materi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum